Mas Hendy itu luar biasa, itu hampir semuanya di-cover sama Mas Hendy tadi sebenarnya. Dan saya aja belajar banyak banget dari pengalamannya Mas Hendy. Bisa dibilang Mas Hendy dari awal itu udah ngajak saya ngobrol, gitu, segala macam cerita. Justru saya yang masih baru, Mas Hendy yang ngajak saya ngomong, itu saya salut banget. Jadi mostly itu sama ya seperti Mas Hendy yang udah ngomong, tadinya ada kita identifying customer behavior, gitu. Perubahan yang sangat drastis sekali. Dan mungkin di sisi satunya lagi dari segi operasional kita gitu, gimana caranya kita bukan hanya fokus hanya ke survivability-nya usaha kita, tapi juga fokus on people ya. People ini artinya adalah dari segi karyawan kita sendiri dan juga dari customer sendiri gitu. Dari karyawan dulu itu mungkin dari kita itu banyak banget yang harus di rolling keluar dari mall, karena dari mall mereka nggak bisa kerja lagi kan di sana, dan mereka harus kerja buat ya biar mereka juga bisa kontribusi gitu. Jadi banyak banget sekarang kita memberikan kayak shift tambahan untuk justru mereka pergi keluar karyawan kita ke yang toko-toko yang berada di stand alone gitu, yang di luar gitu. Jadi sama-sama bisa saling bantu di sana, sama-sama bisa dapat saling-saling support, bisa dapat shift, semuanya bisa mendapatkan penghasilan gitu. Itu salah satunya. Jadi policy kita kemarin ini adalah fokus on people. Yang kedua adalah fokus on customer kan. Tadi adalah customer behavior yang tadi Mas Hendy sempat mention gitu mengenai seberapa banyaknya berubah yang dine in menjadi ke arah delivery gitu, delivery base gitu. Salah satunya adalah GoFood gitu ya. Ada satu hal yang saya bisa lihat ya, gimana ada keluar SKU baru atau item-item produk baru gitu. Misalnya kalau mungkin para teman-teman di sini juga pada sering lihat sekarang satu botol lah, satu liter lah botolnya 500 mili lah segala macam. Dan itu ternyata efektif gitu. Dan itu juga didiskusikan antara pelaku-pelaku coffee shop, pelaku bisnis makanan dan minuman, semuanya ngomong sharing bareng gitu. 1 liter ini efektif atau enggak sih? Apakah kita bisa mendapat penghasilan atau enggak? Karena kan nggak ada yang tahu awal-awalnya. Nah dari situ kita bisa lihat ternyata consumer behavior itu berubah ke arah sana. Nah kita juga dari Tenji Jiwa sendiri kita belajar juga gitu. Ternyata kalau orang banyak di rumah ini produk-produk yang jalan itu adalah produk-produk bundling gitu. Kenapa bundling? Ya karena di rumah rame-rame gitu. Jadi maunya hemat rame-rame juga kan. Gitu. Nah di mana kita di sini harus menstimulate ya. Artinya kita harus memberikan kemudahan buat customer order kita, yaitu di sana kita berikan produk-produk bundling, kita kerjasamakan lagi dengan pihak GoFood. Gitu. Berikutnya di masa seperti ini, seperti Mas Hendy bilang, kita tidak boleh menyerah. Artinya putar otak sebisa mungkin. Jadi setiap platform yang ada kita maksimalin gitu. Platform yang paling murah dan gratis adalah Instagram. Di sana sekarang ada direct order. Ya, kalau kalian tahu di Instagram itu bisa langsung pencet order, itu bisa langsung menghubungkan kita ke either ke platformnya GoFood. Low risk, low investment, nggak perlu keluar apa-apa, hanya memang kita harus berani untuk mencoba gitu. Oke, terima kasih Mas Billy, luar biasa. Jadi kalau boleh saya tarik sedikit kesimpulan bahwa inovasi juga jadi salah satu kunci ya untuk tetap bisa survive atau bertahan. Dan inovasi ini bukan inovasi, tapi kita juga harus testing dulu pasarnya, testing dulu ke konsumen kita, kira-kira benar nggak sih itu kalau kita bikin size tertentu gitu ya, atau menu bundling tertentu dengan size yang lebih besar gitu, apakah memang cocok dengan perilaku saat ini gitu. Dan yang tadi juga saya tarik, kesimpulannya juga baik sekali bahwa berinovasi itu nggak hanya sendirian, tapi juga bisa antar brand tadi ya, seperti yang Mas Billy juga sampaikan ke bareng Mas Hendy juga. Jadi saya kira itu luar biasa dan mungkin itu juga jadi salah satu gunanya komunitas partner GoFood ini sendiri sih. Kalau boleh saya sampaikan juga ke Bapak Ibu teman-teman partner GoFood bahwa di wadah inilah kita bisa saling sharing dan bukan tidak mungkin bisa saling bekerja sama untuk membuat menu-menu baru yang memang sesuai dengan perilaku masyarakat di saat ini gitu. Dan juga yang tadi penting juga untuk kita nggak boleh punya mindset nih kalau waduh kalau iklan tuh mahal gitu kan, kalau iklan tuh pasti harus punya uang gitu. Kita harus jeli
memanfaatkan media sosial sekarang udah banyak sekali gitu. Hanya bermodalkan ya kuota internet gitu ya Mas Billy ya gitu. Kita foto, lalu juga mungkin yang di Instagram tuh kita juga bisa langsung terhubung ke platform GoFood untuk bisa di-order. Luar biasa. Nah mungkin tadi mungkin beberapa cerita-cerita dan juga strategi yang luar biasa dari Mas Hendy dan juga Mas Billy ini saya kembali ke Mbak Catherine ya. Mbak Catherine sendiri tentunya dampak ini juga nggak mudah bagi bisnis di GoFood sendiri. Nah, boleh mungkin Mbak Catherine dijelaskan kepada teman-teman yang hadir di sini gitu, dampak pandemi ini terhadap GoFood dari awal Maret sampai saat ini apa saja dan apa pula juga upaya atau juga program-program yang sudah GoFood lakukan untuk membantu mendukung terus UMKM pada khususnya ya di platform GoFood. Silakan Mbak Catherine. Thank you, Ocel. Selamat sore lagi teman-teman semuanya. Mungkin saya sharing boleh sedikit ya. Ini kayaknya nggak enak banget nih habis ngikutin Mas Billy sama Mas Hendy semuanya udah di-sharing. Jadi kalau yang udah sama mungkin saya skip ya supaya lebih cepat. Kayaknya banyak pertanyaan soalnya. Jadi apa saja yang sudah terjadi gitu kan. Kita recap ya, kita sekarang sudah hampir 3-4 bulan mengalami pandemi ini gitu kan. Bagaimana pandemi ini sudah merubah behavior daripada customer-customer kita gitu. Jadi perubahan perilaku masyarakat tuh kalau kita bagi 3 ini yang paling besar gitu kan. Yang pertama adalah orang takut keluar rumah gitu ya. Karena mereka berusaha mengurangi social interaction. Yang kedua, ini yang penting banget, nanti akan saya sebutkan. Saya baca dari tadi banyak pertanyaan dari teman-teman semuanya, bagaimana nih terutama UMKM untuk menanggulangi concern-concern daripada customer di masa pandemi ini. Like it or not, suka apa enggak, kita harus menerima. Salah satu biggest concern pada masa pandemi itu orang bertanya, seberapa bersih, seberapa safe pada saat mereka beli online. Pada saat mereka beli makanan yang tiba-tiba sampai di rumah gitu kan. Ini jadi concern utama daripada konsumen. Jadi banyak sekali yang kita lakukan, nanti saya akan share, tapi ini juga saya pengen mengajak teman-teman semuanya, ini salah satu area yang harus difokuskan juga dari teman-teman semua yang menjalankan bisnisnya. Yang ketiga, tadi seperti Mas Hendy bilang, pergeseran channel dari offline ke online. Karena orang yang kemarin masih sempat duduk-duduk, makan-makan di restoran gitu ya, sekarang udah nggak bisa, semua lebih entah masak sendiri di rumah atau pesan online makanan siap saji. Satu hal yang saya senang banget, terima kasih terutama ini support daripada teman-teman semua di sini. Kita meskipun mengalami masa pandemi seperti ini, banyak sekali bisnis yang terimbas berat dengan kondisi COVID ini, tapi GoFood dari Maret sampai bulan Mei, kita bisa bertumbuh 20% Mas Ian. Ini tentu yang menyediakan makanan. Kitalah yang memberikan asupan ini kepada customer-customer kita. Di sini nih kenapa saya sebutkan ini karena banyak sekali opportunity yang arise kalau kita menyadari sebenarnya kita ini essential service yang bisa kita bilang oke, karena kondisi yang baru new normal, how do we adjust, how do we tweak our strategi gitu ya, strategi kita agak rubah supaya kita terus bisa nggak cuma survive, saya senang banget Mas Billy bilang, nggak boleh cuma survive tapi harus berkembang, seperti itu. Next slide. Kalau ditanya, apa aja sih yang GoFood sudah lakukan supaya di masa pandemi ini kita bisa terus menjadi growth partner, bisa menjadi partner pertumbuhan daripada bisnis Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, upaya-upaya untuk menjaga volume transaksi dan arus pendapatan. Yang kedua, jadi kalau yang pertama kan survival ya, menjaga. Yang kedua, to grow it, untuk meningkatkan permintaan konsumen. Jadi kita bisa terus berkembang, karena saya yakin sekali gitu kan, tadi disebut juga sama
Mas Hendy sama Mas Billy, kalau kemarinnya kita bisa rely ke offline juga, sekarang cuma ada online doang. Jadi online-nya harus sedikit banyak mengkompensasi gitu kan ya, yang hilang di offline itu. Ketiga adalah dukungan operasional. Tadi seperti saya bilang, jadi bukan cuma semua masalah promo, masalah apa permintaan konsumen, tapi bagaimana kita juga mengubah cara kita melayani konsumen kita melihat kondisi baru new normal ini. Seperti tadi concern yang luar biasa mengenai hygiene, mengenai safety daripada makanan kita. Berikutnya. Thank you. Ini mungkin beberapa inisiatif yang bisa kita share. Dalam 3 bulan terakhir untuk menjaga volume transaksi, ada beberapa inisiatif yang sudah kita lakukan. Contoh yang pertama itu kemarin kita ada paket makan keluarga. Ini pada masa puasa kemarin. Harus kita ingat juga gitu kan, di GoFood itu kalau saya selalu bilang tuh segitiga. Segitiganya pertama konsumen, habis itu kedua ini partner GoFood, merchant-merchant-nya, restoran, ketiga driver. Kita ekosistem yang saling membantu satu sama lain. Partner driver daripada kita itu terimbas juga. Karena apa? Semua orang kerja dari rumah, nggak ada tuh yang namanya orang transport ke kantor, pulang kantor, pulang rumah kantor gitu ya. Jadi kita menghubungkan menggunakan ekosistem ini, jadi kita memilih driver-driver dan restoran-restoran tertentu yang kita bilang, oke, mereka bisa mendapatkan paket makanan keluarga untuk buka puasa bersama, jadi mereka bisa klaim gitu makanan di beberapa restoran, beberapa merchant GoFood, untuk mereka bisa bawa pulang dengan harga yang sangat-sangat luar biasa, disubsidi oleh Gojek tentunya, untuk mereka bisa bawa pulang full meal untuk keluarga bersama buka puasa di masa bulan Ramadan kemarin. Yang kedua, ini yang interesting banget nih. Tadi kan Mas Billy ngomong soal 1 literan kopi gitu ya. Satu hal juga yang kita kepengen share sama teman-teman, kita ada kategori baru, siap masak. Karena apa? Karena kembali lagi tadi, concern mengenai hygiene, concern mengenai safety. Tapi kalau orang kan kerja dari rumah, udah kerja dari rumah, habis itu nungguin anak distance learning ya, ngajarin anak jadi guru juga gitu kan. Terus waktunya udah habis ini gitu kan. Kapan masaknya gitu. Jadi ini salah satu inovasi yang kita lakukan pada masa pandemi ini dengan kategori baru siap masak. Jadi itu menjawab 2 pertanyaan. Pertama, masih dapat makanan yang cepat, siap saji, tapi kedua juga terjaga level safety dan hygiene-nya. Siap masak ini tadi yang Sarah sempat mention juga frozen, makanan beku atau vacuum pack atau tinggal digoreng atau seperti apa. Ini jadi salah satu kategori yang luar biasa perkembangannya di 2-3 bulan terakhir ini. Juga ada yang traktir driver. Jadi ini kita meng-encourage gitu ya customer GoFood, kalau order makanan buat mereka sendiri mau nggak nambah buat driver juga. Selain berbagi, itu juga naikin omset daripada merchant-merchant GoFood gitu ya, karena kan makanannya juga ordernya dinambah. Seperti itu. Next-nya. Ini yang tadi, bagaimana meningkatkan. Benar banget memang kalau udah kayak masa seperti ini ya, kita dari Gojek, GoFood yang kita bisa lakukan juga, selain yang tadi sudah saya share, adalah bagaimana kita makin gencar, terus hajar marketing kita di YouTube, di TV, di radio. Orang yang dari rumah masih bisa dengar gitu ya, kayak billboard udah nggak terlalu, karena siapa yang keluar ngeliat billboard. Jadi kita rubah channel kita juga, channel marketing kita lebih digital, lebih kayak TV, untuk menunjukkan, hey ini loh di GoFood lagi ada promo, lagi ada campaign tertentu. Dengan harapan traffic yang datang ke GoFood dan ke restoran teman-teman semuanya akan terus meningkat. Gitu. Jadi itu kelihatan tuh omset UMKM yang berpartisipasi itu lebih tinggi 12% pada bulan waktu Harkulnas kemarin itu. Next slide please. Nah ini yang penting banget, yang saya pengen himbau juga. Nggak bisa kita pungkiri. Pada saat pandemi mulai, tren yang kita lihat, ini mungkin saya pengen share sama teman-teman semuanya, memang customer itu mindset mereka untuk safety makanan jadi sangat-sangat tinggi. Dan nggak bisa kita pungkiri juga, mohon maaf ini, kadang-kadang mindset-nya customer adalah kalau brand-nya sudah terkenal, sudah besar, itu level keyakinan mereka atas safety dan hygiene lebih tinggi, perception-nya.
Justru ini PR buat kita semua. GoFood kan 96% UMKM ya. Ini PR buat kita bilang, UMKM itu sebenarnya nggak kalah juga loh. UMKM itu sebenarnya juga bersih, juga hygienik gitu. Jadi ini kita dengan pedoman BPOM, kita adakan ajuan kepada teman-teman semua. Ini loh protokol-protokol kesehatan yang tolong diikuti. Nah, nanti teman-teman kalau sudah mengikuti ini akan juga muncul di GoFood tuh di shuffle yang hygiene gitu. Jadi kelihatan di sana. Jadi ada tambahan discovery, tambahan di mana restorannya teman-teman bisa kelihatan tuh di halamannya GoFood setelah mengikuti protokol-protokol kesehatan ini gitu. Ini penting banget, tolong diikuti, kita semua saling menjaga satu sama lain. Yang kedua kita lakukan itu juga bukan cuma dari restorannya, drivernya juga. Karena kan kalau dari restorannya bersih, habis itu kan dipegang driver gitu ya, di tengah-tengah sebelum sampai ke customer. Jadi kita sudah ada namanya posko aman ratusan di seluruh Indonesia, di mana driver tuh setiap harinya akan datang, mereka cek temperatur, mereka juga dites sepeda motornya didisinfektan untuk mereka bisa mengantarkan makanan daripada customer-customer kita gitu. Informasi keamanan juga jadi misalnya jadi nanti bisa dilihat tuh di aplikasinya driver-driver mana yang setelah mereka melakukan cek-cek ini. Next slide. Nah, ini yang penting banget nih. Jadi minta tolong juga ke teman-teman semuanya, packaging-nya itu harus rapih, karena apa? Sekarang tuh konsumen-konsumen kita sarankan untuk nggak berinteraksi langsung dengan driver kita juga. Again, kita di sini saling membantu di ekosistem kita untuk meminimalisir social interaction gitu ya. Jadi caranya digantungin di pagar, kadang-kadang saya lihat tuh kemarin ibu-ibu di WhatsApp dia nunjukin, dia taruh basket gitu, taruh ada kayak keranjang di depan rumahnya, "Taruh sana Mas, makanannya," gitu kan. Nah, jadi peranan kita apa nih dari sebagai merchant-nya? Makanan tuh harus disegel dengan baik. Jadi setelah sampai, jadi nggak sampai tumpah-tumpah atau terjaga sampai pada saat di tangannya konsumen gitu. Next one. Nah, ini yang terakhir ya, ini yang terakhir. Selain daripada itu, seperti tadi Sarah bilang, kompak ini mulai Oktober tahun lalu. Mungkin memang udah takdirnya gitu ya, kita tiba-tiba membuat kompak yang jadi sangat-sangat kritikal dan sangat-sangat berguna di masa pandemi ini. Seminggu sekali ada yang namanya kita pelatihan rutin virtual pastinya. Jadi broadcasting contoh-contohnya ide bisnis frozen tadi, coba deh dicoba ada kemungkinan baru ini, atau bagaimana caranya membersihkan kitchen-nya supaya bersih gitu kan ya, hygienic, and so on and so forth. Kita juga mendukung dari paket sanitasi, masker, dan lain sebagainya. Digital asset mudah-mudahan teman-teman semua udah dapat gitu ya. Tinggal di-print dari template-nya udah kita sediakan. Ini kartu suhu tubuh supaya diisi oleh employee yang nyiapin makanan dan juga drivernya supaya tahu suhu tubuhnya berapa. This is all the tools yang kita siapkan, mudah-mudahan berguna buat teman-teman semua dalam menanggulangi dan supaya kita bisa nggak cuma bertahan tapi bertumbuh di masa pandemi ini. Terima kasih Mbak Catherine, sangat komprehensif sekali ya penjelasannya, dan juga mungkin banyak juga teman-teman yang di sini baru tahu juga gitu bahwa wah ternyata dari GoFood dan Gojek sendiri sudah banyak melakukan effort-effort ataupun upaya dari hulu ke hilir lah kita bilangnya secara menyeluruh, nggak hanya untuk dari sisi kita sebagai mitra merchant, sebagai partner GoFood, tapi juga bagaimana terus menjaga kepercayaan dari pelanggan gitu ya. Yang tadi saya juga tarik juga sangat baik adalah bagaimana kita terus bisa memastikan agar makanan atau minuman yang kita antar itu memang higienis dan juga sehat dan aman gitu. Dan jangan khawatir, GoFood juga udah dari awal pandemi sudah punya sistemnya, sudah ada teknologinya yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua gitu. Seperti yang tadi Mbak Catherine jelaskan, ada contactless delivery, jadi juga sekarang mitra driver juga nggak harus bertemu langsung dengan pelanggan, bisa dititipkan di teras atau di pagar rumahnya, dan juga tentunya tadi inovasi baru kategori siap masak ya tadi ya, yang frozen food. Nah mungkin ini juga catatan saya ingatkan lagi partner GoFood, teman-teman semua harus stay tune nih sampai di akhir acara, karena tadi Mbak Sarah bilang kita bakal ada door prize yaitu freezer ya, chest freezer untuk membantu teman-teman menyimpan makanan dan juga khususnya untuk berinovasi dengan kategori siap masak gitu. Nah, saya
Bergeser lagi nih kita, masih hangat banget nih suasana di sore hari ini untuk mendapat ilmu dan juga, saran-saran dari para suhu kuliner di sore hari ini. Saya mungkin ke Mas Hendy dulu ya. Bagaimana dengan, analisa dari, tim Babarafi sendiri gitu, tentang, prediksi perilaku konsumen saat masa transisi ini? Apakah ada perbedaan dari ketika PSBB dijalankan gitu ya, mungkin kalau untuk Babarafi khususnya di DKI Jakarta dan mungkin ada di beberapa kota lainnya, dan juga kalau ada perubahan, inovasi apa atau program apa yang sekiranya dijalankan oleh Baba Raffi dan bisa juga jadi inspirasi di sore hari ini? Silakan Mas Fendi. Iya, pasti, terasa ya, perubahan-perubahan itu cukup signifikan dan, membuat kita harus putar otak kreatif, untuk bisa tetap survive gitu, tetap bisa jalan. Jadi kuncinya memang inovatif ya, salah satunya ya kopi 1 literan itu luar biasa dan bikin paket bundling juga mungkin menjadi satu kunci. Ngeluarin paket khusus PSBB yang harganya hemat juga menjadi satu kunci. Jadi terus semua cara dikeluarin dan dicoba dan sambil menemukan formula yang paling tepat yang bisa kita terapin di bisnis kita sendiri. Contohnya, di beberapa store kita yang kontainer kebab karena kita banyak beroperasi misalnya di lokasi-lokasi Pertamina, SPBU, itu banyak yang beroperasi 24 jam sebelum PSBB. Namun setelah PSBB, mau nggak mau, karena nggak boleh lagi buka 24 jam, kita mengikuti aturan tersebut. Dan itu tentu sangat berimpact dan berpengaruh sekali. Di sisi lain, kita melihat konsumen karena sudah lebih banyak mengorder via GoFood, via online, itu tanpa mereka sebenarnya mengetahui di mana sebenarnya lokasi outlet tersebut berada. Jadi idealnya menurut saya adalah jarak antara satu titik dengan titik yang lain, lokasi satu outlet dengan outlet yang lain adalah 3 kilometer. Karena lebih dari 3 kilo, di atas 5 kilo, ongkos kirimnya sudah mahal, menjadi tidak efektif. Sehingga konsumen akan fokus mencari produk dengan radius 3 kilo yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sehingga memunculkan inovasi-inovasi baru. Baru aja misalnya kami mengeluarkan Baba Raffi dapur virtual, yang menjual produk-produk Baba Raffi, namun tidak dalam berbentuk offline store dengan investasi yang mahal, dengan sewa yang mahal, tapi benar-benar dilakukan di dapur rumah yang kemudian menjual produk-produk menu dari Baba Raffi. Dan itu kita lakukan juga di existing restoran dari bisnis dan brand yang under Baba Raffi untuk cross-selling. Nih kan yuk menjual menu-menu Baba Raffi menjual menu-menu Forestry Coffee, kekinian, dan lain sebagainya. Sehingga bisa cross-selling dari titik-titik kita yang sudah ada. Sehingga itu membuat inovasi dari bisnis kita bisa lebih banyak menjangkau titik-titik distribusi dengan harapan radius 3 km ini bisa tercapai. Nah, di sisi lain, sekarang market sedang saving, sedang berhemat. Katanya cash is king. Jadi tidak dulu untuk melakukan ibaratnya pengeluaran dan mungkin investasi yang tidak dirasa perlu saat ini. Sehingga itu berpengaruh juga dalam kaitannya ekspansi bisnis franchise yang biasa dilakukan. Beberapa pameran franchise misalnya yang sebelumnya harusnya sudah diadakan di bulan-bulan kemarin, terpaksa dibatalkan, terpaksa ditunda. Sehingga opportunity untuk kemudian bisa berkembang dengan sistem franchise pun, karena tidak ada lagi pameran-pameran franchise, itu mempengaruhi juga strategi pengembangannya. Tapi dengan inovasi-inovasi seperti dapur virtual Baba Raffi, yang kemudian kita create bisnis model franchise baru berbentuk dapur virtual, dengan tentu saja nilai investasi yang lebih terjangkau, ternyata mendapat animo baik. Karena apa? Mereka tidak perlu lagi offline store, tidak keluar biaya sewa, renovasi juga tidak keluar, cukup dengan menerapkan health protocol yang baik dan service yang baik, kecepatan dalam pelayanan yang baik, itu sudah bisa meningkatkan traffic, ditambah lagi dengan promosi secara digital. Kenapa? Karena di era sekarang justru banyak usaha-usaha, bisnis-bisnis yang justru cut cost, menekan biaya termasuk budget marketing, sehingga tidak terlihat bahwa sebenarnya bisnisnya masih eksis. Idealnya dalam kondisi seperti sekarang, budget marketing atau resources untuk digital tetap dikeluarkan, sehingga konsumen aware bahwa sebenarnya brand kita masih ada, masih eksis di edaran, dan konsumen bisa merorder langsung misalnya lewat aplikasi GoFood setelah mereka melihat misalnya ya tayangan-tayangan yang ada di sosial media. Nah, itu salah satu cara yang menurut saya atau tips yang mungkin bisa dilakukan dengan terus melakukan promosi secara digital sehingga konsumen tetap aware bahwa brand kita ada. Jangan cut cost terlalu banyak, terutama tentang strategi marketing yang bersifat digital, karena konsumen sekali lagi akan muncul pilihan-pilihan dan opsi-opsi yang berbeda, karena
saya yakin di era pandemik seperti sekarang, apalagi banyak mungkin yang dirumahkan, terkena PHK dan sebagainya, dan itu memunculkan peluang baru, memunculkan kesempatan untuk menjadi entrepreneur, dan itu bisa dimulai dari rumah sendiri, bahkan dari kos-kosan sendiri. Gitu. Kita sudah bisa membuka bisnis dengan sambil rebahan, menunggu orderan masuk dari GoFood, sambil di-prepare, disiapkan, dan kemudian disajikan. Itu menjadi satu style dan cara yang berbeda, karena justru banyak orang-orang yang sukses lahir dari PHK, salah satunya misalnya mentor saya Sandiaga Uno yang kemudian sukses karena dulunya di PHK di krisis 98 dan ternyata sekarang menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Jadi kita nggak pernah tahu kalau kesempatan selalu ada, yang terpenting kita terus berusaha dan mencoba, maka jalan pasti akan ketemu jalan. Terima kasih Mas Hendy, luar biasa. Ini saya jadi kayak mendengarkan motivator nih ya. Saya jadi terinspirasi kalau saya buka makanan sendiri dari dapur saya untuk dapur virtual ya. Jadi mungkin memang di masa-masa sulit seperti ini kita jangan terus bermurung diri, jangan terus pesimis gitu ya. Tapi kita lihat semua peluang yang ada, bahkan juga tidak dipungkiri bahwa membuat bisnis atau menjual makanan kita sebenarnya juga bisa dilakukan dari rumah gitu, dengan mengandalkan jasa delivery, salah satunya seperti GoFood gitu ya. Jadi tidak perlu dine in, tidak perlu biaya operasional, karyawan yang terlalu banyak seperti layaknya kita menyewa di tempat komersial gitu. Nah, untuk Mas Billy sendiri nih, bisa di-share juga nih gimana kira-kira apa yang ditemui Janji Jiwa selama masa transisi ini, dan juga inovasi apa yang sudah diterapkan, Mas? Silakan. Dengar jawaban Mas Hendy sih, pengalaman nggak bohong ya Mas Hendy ya. Sangat-sangat detail sekali ininya. Nah, cuman kalau saya sih setuju banget dengan apa yang di-mention mengenai inovasi, karena itu juga salah satu yang kita lakukan, di mana kita tahu bahwa Janji Jiwa sendiri itu nggak kuat kalau cuma hanya ada minuman. Nah, di sana kita keluarin supporting produknya, which is Janji Jiwa Toast, di mana kita bisa mengeluarkan roti juga. So, jadi sekarang combination-nya ada makanan dan minuman. Nah, di masa sekarang ini kita tahu kayak habit-nya orang itu banyak juga berubah ke arah yang dessert food ya, atau sedikit lebih manis dan lainnya gitu. Nah, di sanalah kita keluarkan juga comfort food, seperti kita baru keluarin sweet series yang kelihatannya kayak martabak, tapi ini versinya roti gitu. Jadi di sana juga kita memancing kayak stimulate biar bisnis kita sendiri itu bisa jalan dengan inovasi-inovasi produk yang ada. Yang kedua adalah ketika market seperti ini, kita tuh nggak ada yang tahu kan seperti apa, karena semua orang mengalami ini world event gitu, tidak ada yang, bukan hanya kita doang tapi semua orang gitu. Nah, saya yakin juga dengan ini pasti ada satu behavior lagi, di mana sekarang online time-nya orang itu tiap orang pasti bertambah gitu, karena ya orang nggak bisa keluar, orang nggak bisa ngapa-ngapain, pasti di rumah lihatnya lagi ke sosial media gitu. Nah, di sana saya bilang this is the good time untuk kita naikin kita punya brand exposure gitu ya. Jadi kita nggak melulu memikir hanya tentang bisnis itu dari segi profit, dari segi revenue, tapi kita juga memikir dari seberapa kuat sih brand kita di industri yang ada gitu ya. Kemungkinan kalau di kita kan Grab and Go Coffee gitu. Di sana saya bilang ke tim juga, ya udah saatnya kita melakukan interaksi gitu. Salah satunya mungkin dari CSR, misalnya gini. Kita waktu itu dari kita punya followers gitu, sekarang ada sekitar 380 ribuan, kita ngomong sama mereka di saat sekarang itu semuanya lagi susah gitu. Gimana caranya kita bisa